Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Purnamasari, mahasiswi semester 5B dari Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Quran, Bogor. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan ini, saya di sini akan membawakan fenomena sosial yang sering terjadi di zaman sekarang. Temanya, krisis ekonomi penghambat pendidikan. Sejak duduk di bangku SD, ia sudah punya mimpi sederhana. Ingin kuliah, menuntut ilmu setinggi-tingginya, lalu membahagiakan orang tuanya. Saat guru bertanya tentang cita-cita, dengan penuh semangat ia selalu menjawab, "Saya ingin sekolah sampai kuliah nanti, Bu." Namun, seiring waktu berjalan, kenyataan pahit datang menghampiri. Krisis ekonomi menekan keluarganya, hingga untuk makan sehari-hari saja terasa berat. Apalagi memikirkan biaya kuliah yang begitu besar. Cita-cita yang dulu dijaga sejak kecil perlahan terpaksa dilepaskan. Bukan karena ia tidak berusaha, tetapi karena keadaan memaksanya untuk diam. Kini mimpi indah masa SD itu hanya terisa sebagai kenangan, terkubur bersama kerasnya realitas hidup dia. Menariknya, fenomena ini itu telah Allah singgung dalam surat At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء Inna Allah alimun hakim. Nah, dari ayat ini kita bisa garis bawahi dalam kalimat wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Nah, Allah itu memahami perasaan manusia, rasa takut miskin, khawatir rezekinya kurang, itu hal yang wajar dan manusiawi. Allah sendiri mengakui dalam firman-Nya. Tapi Allah juga menenangkan hati manusia dalam bait ayat selanjutnya, yaitu yang artinya, maka Allah akan mencukupkan kalian dengan karunia-Nya. Jadi seolah-olah Allah itu bilang, aku tahu kamu khawatir, tapi jangan takut. Aku yang akan menjamin rezekimu. Pesan utamanya, jangan sampai rasa khawatir itu membuat kita ragu untuk menaati Allah. Karena setiap ketaatan pasti Allah ganti dengan kebaikan yang lebih besar, termasuk dalam urusan rezeki. Teman-teman boleh dilihat ya teks tafsirnya. Di sana tuh ada kalimat Alqallahu at-tumaninatu fi qulubil muslimina bisya'ni tawaffuri mawaridil at'imati wa anwa'i at-tijarah. Alqallahu at-tumaninatu fi qulubil muslimina. Allah tuh menurunkan ketenangan di hati kaum muslimin. Bisya'ni tawaffuri mawaridil at'imati, tentang ketersediaan makanan, wanwa'i at-tijarah, dan perdagangan. Nah, kalimat ini itu merujuk pada situasi saat kaum muslimin berada dalam kondisi sulit, itu dalam masa peperangan atau situasi ekonomi yang sangat menekan. Tapi di sana Allah itu justru menurunkan tadi at-tumaninatu, yaitu ketenangan ke dalam hati kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah itu mengajarkan bahwa rezeki itu urusan Allah. Selama iman kita terjaga, keberkahan itu akan tetap turun. Bahkan di tengah atau di kondisi yang krisis dan kondisi kita sulit. Nah, walaupun Allah sudah menjamin rezeki kita, akan tapi kita tidak bisa diam saja. Kita harus tetap menjemput
rezeki itu dengan usaha kita. Nah, tafsir selanjutnya, faqala wa in khiftum ailah. Di sana itu kalau kalian takut miskin atau kekurangan. Nah, jadi ketakutan terhadap kemiskinan itu ya manusiawi ya. Tapi ketaatan itu tidak akan membuatmu kekurangan. Justru Allah itu akan diganti dengan rezeki yang lebih berkah dan halal. Nah, di kalimat tafsir selanjutnya, aywa in khiftum ayyuhal muslimuna qillata jalbil aqwati wa anwa'i at-tijarati allati kana al-musyrikuna yajribunaha wa muni'u ba'da hadzal 'ami min dukhulil masjidil haram. Yang artinya, wahai kaum muslimin, kalau kalian takut kurang makanan dan barang dagangan yang dulu dibawa orang musyrik, karena mereka dilarang masuk Masjidil Haram setelah setahun ini. Jadi kalimat tafsirnya itu menceritakan bahwa kaum muslimin itu takut kekurangan makanan karena kaum musyrikin yang dulunya itu selalu membawa yang dulunya tuh membawa makanan, perdagangan, akan tapi sekarang itu dilarang sama Allah untuk masuk, untuk dagang ke Masjidil Haram. Nah, langsung dijawablah di bait selanjutnya, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi wa 'ata'ihi biwajhi akhar wa yubassiru lakum mawaridal ma'isyati wal arzaqi wal makasibi. Maka Allah akan cukupkan kalian dengan karunia-Nya dari jalan lain, dan Allah akan mudahkan sumber kehidupan, rezeki dan usaha kalian. Nah, bait ini itu menjelaskan Allah itu akan menenangkan hati kalian. Jadi kalian itu jangan khawatir. Allah itu akan cukupkan rezeki kalian. Dan benar saja, setelah itu Allah itu dibukakan jalan rezeki mereka yang lebih bersih dan penuh keberkahan. Teman-teman, kita ke relevansi ayatnya. Tadi di surat At-Taubah ayat 28, berdasarkan kitab tafsir Al-Munir yang mengaitkannya dengan fenomena krisis ekonomi yang salah satunya menjadi penghambat pendidikan. Nah, tafsir ayat ini itu tadi menjelaskan bahwa dulu kaum muslimin itu takut kekurangan setelah orang musyrik itu dilarang oleh Allah untuk masuk ke Masjidil Haram. Nah, karena biasanya mereka tuh yang membawa barang dagangan dan makanan. Tapi Allah itu kasih mereka itu kecukupan, dan Allah juga ngasih mereka itu ketenangan di dalam hati mereka. Kalau kita hubungkan ya ke kondisi sekarang, sama halnya dengan krisis ekonomi yang bikin banyak orang tua itu cemas, tidak bisa biaya sekolah atau kuliah anak-anaknya. Sebenarnya itu tuh wajar ya, manusiawi banget merasa takut kekurangan. Tapi pesan utama ayat ini tuh jelas tadi, rezeki itu datang dari Allah. Jadi walaupun biaya pendidikan itu terasa berat, Allah itu bisa kasih jalan lain, bisa lewat beasiswa, bantuan masyarakat, bahkan guru yang mengajar kita dengan ikhlas tanpa pamrih. Jadi kesimpulannya ya, jangan sampai karena krisis ekonomi itu membuat kita berhenti untuk menuntut ilmu. Percayalah, Allah itu akan selalu sediakan jalan bagi orang yang beriman dan orang yang berusaha. Jadi walaupun Allah itu udah menjamin ya rezeki kita, akan tapi kita harus tetap berusaha. Mungkin itu ya teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.